Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas Farmasi A angkatan 2019 yang beranggotakan Dia Rahayu, Dinda Rahmi Salama, dan Rosa Rosmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peptic ulcer atau tukak lambung. Apa itu peptic ulcer? Peptic ulcer atau tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Klasifikasi penyakit peptic ulcer. Yang pertama, ada tukak lambung atau gastric ulcer yang muncul di bagian dalam lambung. Kemudian yang kedua, ada tukak esofagus atau esophageal ulcer yang muncul di dalam kerongkongan. Kemudian yang terakhir yaitu tukak duodenum atau duodenal ulcer yang muncul di bagian duodenum atau bagian atas usus halus. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit peptic ulcer. Tukak lambung terjadi ketika asam dalam saluran pencernaan merusak dinding bagian dalam lambung atau usus kecil. Akibatnya akan terjadi luka terbuka yang sakit dan dapat menyebabkan pendarahan. Bakteri Helicobacter pylori merupakan penyebab yang paling umum dalam kasus tukak lambung. Bakteri ini umumnya hidup di lapisan mukosa yang menutupi dan melindungi jaringan yang melapisi lambung dan usus kecil. Ulkus biasanya sembuh sendiri tetapi dapat timbul kembali. Nyeri dapat timbul selama beberapa hari atau minggu dan kemudian berkurang atau menghilang. Penderita ulkus septicum sering mengeluh mual, muntah, dan regurgitasi. Ulkus lambung terkadang membuat jaringan bengkak atau edema yang menjalar ke usus halus, yang bisa mencegah makanan melewati lambung. Blokade ini bisa menyebabkan kembung, mual, atau muntah setelah makan. Patofisiologi penyakit peptic ulcer. Ulkus pepticum disebabkan oleh sekresi asam dan pepsin yang berlebih oleh mukosa lambung atau berkurangnya kemampuan saluran mukosa gastroduodenalis untuk berlindung dari sifat pencernaan dari kompleks asam pepsin. Asam pepsin penting dalam patogenesis ulkus pepticum, akan tetapi berlawanan dengan ulkus duodeni. Pasien umumnya mempunyai laju sekresi asam yang normal atau berkurang dibandingkan dengan individu tanpa ulkus. 10-20% pasien dengan ulkus pepticum juga mempunyai ulkus duodeni. Telah diduga bahwa obat-obatan tertentu seperti aspirin, alkohol, indometasin, fenilbutazon, dan kortikosteroid mempunyai efek langsung terhadap mukosa lambung dan menimbulkan ulkus. Obat-obatan lain seperti kafein akan meningkatkan pembentukan asam. Gejala penyakit peptic ulcer. Gejala dari tukak lambung dapat bervariasi tergantung dari lokasi dari tukak dan usia penderita. Seperti pada anak-anak dan usia lanjut, pasien yang menggunakan obat antiinflamasi non-steroid bisa saja tidak mengalami gejala yang umum atau mungkin tidak bergejala. Dan seringkali tukak lambung ditemukan ketika telah terjadi komplikasi. Gejala dari tukak lambung yang paling umum adalah rasa nyeri dan perih seperti terbakar atau panas pada perut bagian atas, di bawah tulang dada atau ulu hati. Selain itu, ada beberapa gejala dan tanda lainnya dari tukak lambung, yaitu perubahan nafsu makan, perut terasa penuh, kembung, sendawa, mual, kemudian tinja berdarah yang berwarna hitam seperti tar, penurunan berat badan secara tiba-tiba, muntah maupun muntah darah yang dapat berwarna merah atau hitam, gangguan pencernaan, nyeri dada, sulit bernapas. Faktor resiko penyakit peptic ulcer.
Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung atau memperparah gejala tukak lambung, yaitu yang pertama, merokok, terutama pada seseorang yang terinfeksi bakteri pylori. Yang kedua, stres yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, konsumsi makanan asam atau pedas. Dan terakhir, konsumsi minuman beralkohol. Diagnosis penyakit peptic ulcer. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium untuk H. pylori. Untuk mencari adanya H. pylori di dalam tubuh, pemeriksaan ini dilakukan dengan tes darah, feses atau urea breath test. Urea breath test merupakan pemeriksaan yang paling akurat. Yang kedua, yaitu endoskopi atas. Endoskopi atas yang dilakukan oleh dokter memasukkan selang panjang berkamera atau endoskop untuk memeriksa adanya luka pada kerongkongan, lambung, dan usus bagian atas. Selain itu, dokter juga mungkin akan mengambil sampel jaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, tidak semua kasus tukak lambung memerlukan tes endoskopi atas. Prosedur ini direkomendasikan oleh dokter untuk pasien berusia lanjut di atas 45 tahun. Individu dengan risiko tinggi kanker lambung, anemia, penurunan berat badan, pendarahan, gastrointestinal, dan kesulitan menelan. Yang ketiga yaitu fotorongsen. Fotorongsen dengan barium pada saluran cerna bagian atas barium upper gastrointestinal X-ray untuk pasien tanpa kesulitan menelan dan tidak beresiko terkena kanker lambung. Dalam melakukan prosedur ini, dokter akan meminta pasien untuk meminum cairan kental yang disebut barium. Selanjutnya, dokter melakukan X-ray atau fotorongsen pada lambung, kerongkongan atau esofagus, dan usus kecil untuk melihat adanya tukak. Karena bakteri H. pylori adalah salah satu penyebab tukak lambung, maka dokter juga akan melakukan pemeriksaan infeksi di lambung. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan rektum. Pemeriksaan rektum atau tes darah pada tinja dan tes darah lengkap, tes dilakukan untuk menunggu perdarahan. Jika tes ini digabungkan dengan tes napas urea, maka biasanya cukup untuk membantu dokter menghasilkan diagnosis yang akurat. Selanjutnya ada pengobatan penyakit peptic ulcer. Obat-obatan tukak lambung yang pertama yaitu antibiotik untuk membunuh bakteri. Jika bakteri pylori ditemukan dalam saluran pencernaan, dokter akan merekomendasikan antibiotik. Antibiotik yang diberikan dapat berupa amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tinidazole, tetracycline, dan levofloxacin. Yang kedua, menghentikan konsumsi obat OAINS. Jika tukak lambung timbul karena konsumsi obat OAINS, maka segera hentikan konsumsi obat tersebut. Yang selanjutnya yaitu obat yang menghambat produksi asam dan meningkatkan penyembuhan tukak. Jenis obat ini masuk dalam golongan inhibitor pompa proton. Obat ini dapat mengurangi asam lambung dengan menghambat sel yang menghasilkan asam. Termasuk ke dalamnya adalah omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dan pantoprazol. Penghambat asam disebut juga penghambat histamin. Bekerja dengan cara mengurangi jumlah asam lambung yang dilepaskan ke saluran pencernaan, sehingga dapat mengurangi rasa sakit mah dan mempercepat penyembuhan. Yang termasuk obat jenis ini adalah famotidin, cimetidin, dan nizatidin. Kemudian, obat yang melindungi selaput perut dan usus halus. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan obat yang disebut dengan sitoprotektif, yang membantu melindungi jaringan yang melapisi perut dan usus kecil. Contoh obat sitoprotektif adalah obat resep seperti sucralfate dan misoprostol. Pada kondisi yang jarang, operasi mungkin diperlukan untuk menangani perforasi atau tukak lambung yang berdarah.
Dan yang terakhir yaitu pantangan untuk pengidap tukak lambung agar penyembuhan dapat lebih maksimal. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pasien, yaitu yang pertama, merokok maupun mengonsumsi tembakau secara rutin. Yang kedua, tidak menggunakan pereda nyeri lain secara teratur. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung asam, pedas, dan berlemak tinggi. Yang keempat, mengonsumsi susu. Yang kelima, stres dapat memperburuk tanda gejala tukak lambung. Yang keenam, konsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, kurang tidur. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, komplikasi jika tidak diobati. Tukak lambung dapat menyebabkan komplikasi berupa pendarahan dalam, infeksi, dan terhalangnya saluran cerna. Mungkin dicukupkan sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.